Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi petunjuk oleh Allah fi ma'asil qalbi, pembahasan di dalam maksiat-maksiat hati. Kemarin beberapa hari yang lalu, ya kurang lebih sudah sekitar ada 11 kajian, ya ada 4 sampai 11, yaitu kita membahas tentang maksiat-maksiat zahir, maksiat-maksiat yang berkaitan dengan 7 anggota tubuh. Sekarang kita masuk kepada bab maksiat-maksiat hati. Ya, apa saja yang tawilah. Juga jalan atau metode untuk membersihkan hati daripada kotoran-kotoran hati, terlebih lagi jika kotoran hati itu sudah cukup pekat, ya, sudah cukup banyak, tawilah, sangat panjang sekali prosesnya. Kata Al-Imam Al-Ghazali, wasabil al-ilat biha ghamid, dan juga jalan untuk memperbaiki daripada hati yang sudah kotor, hati yang sudah buruk, ya, itu sangatlah susah, kata Imam Al-Ghazali. Ya, ini khususnya adalah untuk yang hatinya sudah terlanjur kotor, yang sudah terlalu pekat, ya, kotorannya, ya, keburukannya, sehingga semakin lama semakin susah untuk dibersihkan. Meskipun bisa diobati, bisa dibersihkan, cuman ya ibarat kalau misalkan kita membersihkan sesuatu itu nggak perlu sekedar pakai sabun cuci, nggak perlu sekedar pakai itu aja, nggak sekedar pakai pemutih dan sebagainya, akan tetapi perlu pakai bahan-bahan yang lainnya, ibaratnya kalau dari segi pakaian, ya begitu. Nah, hati pun begitu. Kalau misalkan hatinya kotorannya masih sedikit, ya, mungkin tidak sesusah seperti yang ketika banyak, gitu. Bahkan coba kita lihat ulama-ulama kita, ya, panutan-panutan kita. Kalau Rasulullah, kalau dalam hal ini nggak perlu ditanya lagi, kalau Rasulullah hatinya sudah bersih, ya. Jadi dalam contoh seperti ini Rasulullah tidak ada kisahnya, karena kalau sudah Rasulullah SAW pasti hatinya bersih sekali, ya. Jadi Rasulullah hanya memberikan contoh-contoh kepada umatnya, ya, bagaimana Rasulullah itu membaca istighfar setiap hari 70 hingga 100 kali, padahal Rasulullah nggak punya dosa, ya. Nah, itu adalah sebagai satu kiat biar umatnya rajin baca istighfar sehingga hatinya semakin bersih dari dosa, ya. Rasulullah kalau qiyamul lail itu sampai kaki Rasulullah bengkak, ya, berdirinya lama sekali, kalau ruku lama sekali, kalau sujud lama sekali. Ketika ditanya oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai sholat seperti ini ya Rasulullah? Padahal engkau ini adalah Nabi, engkau adalah Habibullah, engkau adalah kekasihnya Allah, ya, engkau mendapatkan jaminan surga, bahkan engkau adalah orang yang pertama kali masuk surga ya Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti ini ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah SAW, apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi Muhammad. Ya, itu jawaban Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya makna yang terbalik, ya, makna yang dibalik dari Rasulullah tadi sholat sampai setiap malam itu karena untuk mengajarkan umatnya bahwa ini loh sejatinya manusia hidup di dunia ini, ya untuk ini, untuk ibadah. Sampai kalau bisa, ya, kalau kamu merasa dosa kamu semakin banyak, ya, bahkan kalau bisa sampai kakimu bengkak, ya. Bahkan sebenarnya kenapa kok sampai seperti itu, ya juga karena Rasulullah SAW merasa nikmat jika sholat itu nikmat sekali mereka, ya, sampai Rasulullah itu kalau sudah sholat itu nggak kerasa apa-apa. Begitu juga sholat itu, ya, dengan rasa seperti itu sampai turun temurun kepada cucu-cucunya, ya. Sampai ada satu sahabat Nabi, namanya Mus'ab bin Umar, kalau nggak salah, Mus'ab bin Umar. Itu ada salah satu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, masya Allah, ya, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah sholat itu nggak kerasa apa-apa. Sampai suatu saat beliau itu pernah sakit kencing manis, semacam kencing manis, ya.
Alhasil yang membuat kakinya itu harus diamputasi. Ya, kalau orang zaman sekarang yang dibuat kaki amputasi itu kan kalau sakit kencing manis, ya kan? Ya, ibaratnya seperti itu sama. Jadi mereka sampai di sahabat Mus'ab bin Umair ini sampai diperintahkan untuk dipotong kakinya, diamputasi kakinya. Kalau kata Sayyidina Mus'ab bin Umair, ya silahkan kalau mau potong kaki saya, mau amputasi kaki saya, tapi syaratnya satu, ya saya nggak mau dibius. Ya, biasanya kan kalau orang operasi kan dibius, ya dibius sehingga tidak ada rasa sakit, kan gitu. Tapi Sayyidina Mus'ab ini nggak mau pakai bius. Karena apa? Kalau dibius takut dia nggak sadar sehingga dalam hatinya dia tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mau putus sama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nggak mau dibius. Terus gimana caranya? Kata tabibnya gitu. Ya sudah, kalau memang mau dipotong kaki saya mau sholat. Ketika tengah-tengah saya sholat, silahkan potong kaki saya. Kata Sayyidina Mus'ab bin Umair. Oh gitu, iya sudah, terserah. Pokoknya ketika saya sholat sudah, ketika saya duduk, ketika saya tasyahud akhir, di situ potong kaki saya. Insya Allah itu ribu-ribuan kali sama seperti bius. Saya nggak ngerasa apa-apa sudah. Akhirnya sama, akhirnya terjadi. Sayyidina Mus'ab bin Umair sholat ketika tasyahud akhir, kalau nggak salah waktu itu kisahnya, dipotong kakinya, sudah selesai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mus'ab tanya, sudah dipotong kaki saya, padahal sudah dipotong dari tadi, gak kerasa. Hakata, ya, karena yang namanya wirathah an-nabawiyah, ini menjadi warisannya Nabi Muhammad SAW, yang mana jika sholat dia sudah merasakan nikmat sehingga tidak merasakan apa-apa. Begitu juga dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit daripada Rasulullah SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau rutinan, ya, sholat 1000 rakaat, sholat sunnah mutlak setiap hari, 1000 rakaat. 1000 rakaat ini pernah dalam satu kisah beliau itu sholat di rumahnya 1000 rakaat seperti biasanya. Terus rumahnya ini mungkin rumahnya dari kayu, ya, sehingga rumahnya ini terbakar semuanya, terbakar habis sampai rumahnya sudah habis. Baru Sayyidina Ali Zainal Abidin nggak kerasa apa-apa dengan adanya api yang menghabiskan rumahnya, sehingga orang-orang semuanya nyiram air untuk memadamkan api, sampai orang-orang nggak tahu kalau ternyata di dalam ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya Allah, semuanya kaget, loh, kok ada Imam Ali di sini? Wah, Imam Ali, engkau tidak kerasa kalau ada api yang membakar rumahmu? Aku tidak merasakan apa-apa kalau sudah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal juga Imam Ali Zainal Abidin itu tidak hanya dalam sholat, ketika wudhu. Ketika wudhu itu beliau sampai 1 jam lamanya. Karena apa? Ya, sampai merinding beliau itu wudhu, lama melakukan semua sunnah wudhu. Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau kok lama kalau wudhu? Katanya, aku ini mau menghadap siapa? Ya, aku wudhu ini dan mau sholat ini, kira-kira aku ini mau menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kok nggak merinding? Ibaratnya begitu. Kalau kita kan menghadap Allah, sholat sama nggak sholat kan sama aja. Ya, di luar sholat mikiri utang, di ketika sholat tambah kepikiran utang. Luar biasa. Kayaknya kalau sholat ini semua yang tidak terpikirkan ketika di luar sholat terpikirkan semuanya. Ya, biasanya di luar sholat kita tidak kepikiran kalau ada barang yang hilang. Tapi kalau ketika sholat ingat semuanya. Ya Allah, itu barang saya hilang itu kemana ya? Ingat semuanya. Ini kelas-kelas kayak kita ini kayak gitu. Ya. Tapi kalau para aulia, orang-orang soleh luar biasa, mereka betul-betul nikmat dengan sholatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan tersebut, amin ya rabbal alamin. Ya, sampai ulama-ulama terdahulu itu kalau ada anak-anaknya yang main-main, lari-lari begitu ya, mereka itu kalau ulama-ulama zaman dahulu itu kalau di luar sholat, mereka marah kalau ada anak-anaknya yang main lari-lari. Ya, karena kalau di luar sholat mereka kan baca Al-Quran, mereka baca zikir, terganggu takutnya, ya kan? Sehingga mereka mengatakan, ulama ini mengatakan, kalau kamu mau main-main, mau lari-lari, mau teriak-teriak, nanti nunggu abah sholat. Ya, kalau sudah sholat baru sudah terserah mau lari-lari mau apa, insya Allah nggak terganggu sama sekali. Kata. Ya, ini adalah al-wirathah an-nabawiyah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi untuk menundukkan nafsu, untuk membersihkan hati ini sangat sulit. Bahkan ya para wali-wali Allah, termasuk ada Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yang kemarin 12 Ramadan haulnya beliau, ya, Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau dijuluki sebagai Sultanul Mala, sebagai rajanya seluruh alam.
Saking luar biasa derajatnya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau berhasil menundukkan nafsu beliau, hatinya bersihnya luar biasa sampai mendapatkan julukan Sultanul Mala. Padahal kakek-kakeknya tidak ada yang mendapatkan julukan seperti itu. Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, Abdullah al-Idrus bin Abu Bakar as-Sakran bin Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maladawilah. Ya. Ini Al-Imam Abdullah al-Idrus ini, beliau itu tirakatnya itu selama 40 tahun beliau tidur di tempat sampah. Ya, duduk-duduk di tempat sampah, bahkan tidur di tempat sampah. Tujuannya apa? Untuk menundukkan nafsu. Kalau orang mikir, kalau orang tidur di tempat sampah, dikira apa? Dikira orang nggak waras, kan gitu. Tapi ini ternyata Al-Imam Abdullah al-Idrus. Masya Allah, beliau ingin menundukkan nafsunya sampai beliau itu rela untuk tidur di tempat sampah. Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu setiap malam, mulai dari hampir agak tengah malam itu, beliau itu berjalan dari tempat beliau menuju Tarim, ya, berpuluh-puluh kilometer jauh sekali. Dan beliau nyampe ke Tarim, beliau sholat di masjid-masjid Tarim. Padahal di masjid Tarim itu ada ratusan masjid. Hampir ya semua masjid disolati sama beliau. Sholat, pindah-pindah masjid. Udah gitu tirakatnya beliau selalu ngisi air kamar mandi di masjid-masjid itu. Ya, air kamar mandi masjid, juga sumur-sumur diisi sama beliau. Semuanya, setiap malam. Padahal sekelas beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim. Makanya kenapa ulama-ulama zaman dahulu itu mereka derajatnya tuh sungguh-sungguh ditinggikan. Ya, terutama para habaib, terutama Ahlul Bait Nabi. Karena Ahlul Bait Nabi itu ketika melakukan satu amal soleh itu dilipat gandakan, ya, selain daripada Ahlul Bait Nabi. Begitu juga dengan dosanya, begitu. Jadi adil Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalkan dia beramal soleh, maka pahalanya, kalau misalkan orang biasa itu 1 pahala, maka Ahlul Bait Nabi 2 pahala dengan amal soleh yang sama. Begitu juga dengan maksiat orang biasa 1 dosa, Ahlul Bait Nabi 2 dosa, begitu. Nah, makanya kenapa kok ulama zaman dahulu, para habaib dulu itu ya, salaf-salaf terdahulu itu cepat naiknya, karena mereka beramal soleh terus tanpa maksiat sehingga tambah cepat. Ya, luar biasa. Itu mereka. Itu coba kita lihat ya, ulama-ulama zaman dahulu bagaimana caranya mereka untuk membersihkan hati. Sampai tirakatnya begitu semuanya. Sampai termasuk Al-Imam Syafi'i, beliau itu sebanyak kisah-kisah ulama-ulama itu, ya, yang 40 tahun mereka sholat subuh dengan wudhunya Isya. Ya, kesimpulannya apa berarti? Kalau sholat subuhnya pakai wudhu Isya, gak tidur sama sekali setiap malam. Ya, Al-Imam Syafi'i kalau nggak salah beliau selama 40 tahun seperti itu. Ya, terus ada Imam Ahmad bin Hanbal. Para ulama-ulama zaman dahulu rata-rata 40 tahun, 20 tahun sholat subuh pakai wudhu Isya. Ya, mereka rakus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan hati. Ya, kalau kita lihat kisah seperti ini kan memang betul kata Imam Ghazali, memang nggak gampang membersihkan hati itu. Bukan pokoknya sekedar kalian hadir majelis setiap malam, ya, pokoknya sholat 5 waktu, ya tidak cukup seperti itu. Perlu ada kiat-kiat tertentu, tirakat-tirakat. Kalau bisa puasa sunnah, puasa Daud. Ya, kalau bisa puasa dahar nggak apa-apa, cuman puasa Daud lebih afdol. Ya, puasa selang-seling. Ya, kalau nggak kuat puasa Senin Kemis. Ya, sholawatnya dibanyakin. Nah, kayak gitu-gitu, tirakat-tirakat seperti itu yang akan menaikkan seseorang sehingga dia bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad darasa bil kulliyati ilmuhu amaluhu li ghaflatil khalqi ala anfusihim wa istighalihim bi makharifid dunya. Sehingga kata Imam Ghazali, tapi cara-caranya itu terkadang sulit untuk ditemukan karena orang-orang itu lebih menyibukkan diri untuk kepada duniawi. Sehingga mereka bingung gimana caranya saya membersihkan hati. Bingung mereka. Ilmunya bagaimana, cara melakukannya bagaimana, bingung. Karena apa? Terlalu banyak dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh duniawi. Sehingga aduh begini duniawi terus, dunia terus yang dipikir, pekerjaan aja terus yang dipikir. Hakata, jadi bingung cara membersihkan hati itu gimana. Ya, nah, hakata. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya Ulumuddin fi Rub'il Muhlikat wa Rub'il Munjiat. Kata Imam Ghazali, sebagian besar sudah kami jelaskan di kitab Ihya Ulumuddin. Ya, karena kitab tasawufnya Imam Ghazali yang cukup lengkap itu di kitab Ihya Ulumuddin.
Ya, banyak ulama-ulama yang menganjurkan kita untuk baca kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kata termasuk apa namanya, banyak yang ini hanya ringkas ya. Bidayatul Hidayah ini kan sebenarnya kitab yang untuk pemula, ya, untuk pemula. Nah, kita ini karena semuanya pemula, jadi kita cukup membaca kitab Bidayatul Hidayah. Nanti kalau Ihya Ulumuddin kita harus belajar sama ulama-ulama yang kompeten. Walakinna nuhadziruka al-an thalathan min khaba'ithil qalb. Nah, tapi Imam Al-Ghazali mengatakan, akan tetapi kami akan memberikan peringatan, akan memberikan satu penjelasan kepada kalian semua, 3 perkara atau 3 hal yang bisa merusak hati, atau 3 penyakit utama daripada hati kita. Wahyal ghalibah ala mutafaqihatil asr li ta'khudha minha hidrak. Dan ini 3 ini bahkan bukan hanya sekedar kita ini orang-orang yang tidak berilmu, ya, bahkan orang yang berilmu pun juga rentan terkena atau mengidap daripada 3 penyakit ini, ya, apalagi kita yang tidak berilmu. Ini orang berilmu saja sangat rentan dengan 3 penyakit ini. Fa innah muhlikatun fi anfusiha, karena 3 perkara ini, 3 hal tadi itu akan merusak daripada nafsu, daripada dirinya. Wahya ummahatun li jumlatin minal khaba'ithi siwaha, yang mana 3 penyakit ini dalam hati ini adalah menjadi usul, menjadi muhlikat, menjadi apa namanya, pusat daripada merusak hati, ya. Pusat perusak hati adalah 3 hal ini. Wahya apa itu? Al-hasad, iri, dengki, waria, dan pamer, ya. Yang ketiga adalah ujub, bangga diri. 3 ini tidak hanya diidap oleh orang-orang yang tidak berilmu, akan tetapi orang yang berilmu pun akan rentan mendapatkan 3 penyakit ini. Dan 3 penyakit ini sebagai pusat, sebagai sumber dari perusak hati manusia, ya. 3 ini apa tadi? Iri, dengki, ya, ria, pamer, kemudian ujub, bangga diri. Fajtahid fi tadhhiri qalbika minha, maka sungguh-sungguhlah, kata Imam Ghazali, sungguh-sungguhlah kalian semua untuk membersihkan hatimu daripada 3 ini semua, ya. Fa in qadarta 'alaiha fata'allam kaifiyatal hadar min baqiyatiha min rubu'il muhlikat. Kalau misalkan kamu mampu untuk membersihkan 3 ini, atau berusaha untuk membersihkan 3 ini, fata'allam kaifiyatal hadar, dan juga kamu belajar bagaimana cara menjaga hati biar terhindar dari penyakit 3 ini, min baqiyatiha, dari selainnya juga, min rubu'il muhlikat, yang mana selain daripada 3 ini akan dijelaskan di rubu'ul muhlikat. Fa in ajas rubu'ul muhlikat itu nanti dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu lebih lengkap, ya. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada 4, ya, ada 4 inti, ada 4 isi. Apa? Yang pertama adalah rub'ul ibadat, masalah ibadah, mulai dari apa namanya, sholat, zakat, puasa, haji, ya, ibadah-ibadah yang lainnya, itu rub'ul ibadat. Jadi 4, ya, 4 isi dibagi jadi 4. Jadi seperempat. Seperempat yang pertama adalah tentang ibadah. Seperempat yang kedua adalah tentang adat, tentang kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan yang ketiga, yang ketiga adalah tentang muhlikat, tentang hal-hal yang bisa merusak diri manusia atau hati manusia. Yang keempat adalah tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia. Nah, jadi ini pembahasan tentang hal-hal yang bisa merusak manusia dan merusak hati manusia. Fa in ajizta an hadza fa anta min an ghairihi ajaz, kata Imam Ghazali. Kalau kamu 3 ini saja susah untuk menghindarkannya, maka penyakit-penyakit hati yang lainnya akan semakin sulit kamu, ya. Jadi inti dari penyakit hati manusia yang perlu ditinggalkan adalah dasarnya dari 3 ini. Didengkotnya, ya, biang keroknya itu dari 3 ini. Kalau 3 ini kita bisa hindari semuanya, insya Allah semuanya penyakit hati akan semakin mudah. Tapi kalau kamu sulit untuk dengan 3 ini, yang lainnya semakin sulit kamu, ya, karena 3 itu dari sini, ya, penyakitnya itu intinya dari situ. Wala tadunanna annaka taslam bi niyatin shalihah fi ta'allumil ilm. Ini coba yang saya sampaikan tadi, kata Imam Ghazali, dan jangan kamu sekali-kali sangka kalau kamu belajar ilmu, ya, kamu hadir majelis ilmu setiap hari, setiap malam, bukan jaminan itu akan menyelamatkan kamu, kata Imam Ghazali. Wa fi qalbika syai'un minal hasad riya wal ajab. Kalau kamu masih menyimpan dalam hatimu iri, ya, riya, pamer, dan juga ujub. Kalau kamu meskipun setiap hari belajar ilmu, masya Allah, kamu nggak tahu waktu kalau belajar ilmu, misalkan taklim terus, belajar terus, hadir majelis terus,
Tapi kalau dalam hati kamu masih ada iri, masih ada pamer dengan amal, dan juga masih ujub, bangga diri dengan diri sendiri, maka kamu adalah orang yang tidak selamat sama sekali. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 yang menghancurkan manusia. Apa itu? Syuhun muta', adalah bakhil. Syuh itu adalah tingkat bakhil yang paling tinggi. Tahu bakhil ya, pelit. Pelit yang paling tinggi. Kalau dalam bahasa Arab, al-bakhil itu bakhil biasa. Ya, al-bakhil itu pelit biasa. Tapi ada pelit yang paling tinggi namanya syuh. Shin, haknya pakai tasdid. Syuhun. Apa syuh itu? Syuh itu dia menghalang orang lain. Ya, misalkan ini, ada si A mau sedekah kepada si B. Ini yang si C ini, yang pelitnya luar biasa, syuh ini, itu menahan si A untuk sedekah kepada si B. Jadi dia tidak hanya pelit ya untuk memberikan kepada orang lain, bahkan dia menahan orang lain untuk memberikan kepada orang lain. Ini syuh namanya. Bahkan ada lagi syuh itu dia orang yang pelit kepada diri sendiri. Ya. Padahal dia butuh kepada sesuatu, tapi dia tidak mau beli karena eman sama uangnya. Oh, ini pelitnya sudah tingkat dewa sudah ini. Ya, levelnya sudah level dewa ini sudah ini. Ya, pelitnya luar biasa. Ya, syuhun muta'. Ada 3 yang merusak diri manusia kata Nabi Muhammad SAW. Syuhun muta', pelit yang luar biasa dan diikuti sama dia. Ya. Bisikan-bisikan pelitnya dia itu diikuti sama dia. Ini yang merusak manusia. Yang kedua, hawan muttaba', dan juga hawa nafsu, ya, keinginan nafsu yang terus diikuti. Ya. Ada bisikan-bisikan nafsu, kepingin ini, diikuti terus. Ya. Terus diikuti. Ini yang merusak manusia. Wa ijabul mar'i binafsih. Apa itu? Dan membanggakan diri sendiri ya kepada orang lain. Membanggakan diri sendiri. Saya ini orangnya pinter. Saya dulu mondok 10 tahun. Saya sudah hafal kitab ini, kitab itu. Saya sudah hafal matan ini, matan itu. Ya, saya pernah lomba kejuaraan hafal kitab ini, saya hafal semuanya. Bangga pada diri sendiri. Ya, apalagi mengenai ilmu. Itu sama sekali bukan ilmu yang barokah, bukan ilmu yang manfaat. Ya, saya ini orangnya ini gantengnya luar biasa saya ini. Ya, saya ini jabatan saya tinggi. Jadi saya bisa mengatur semuanya. Kalian semuanya agak jabul mar'i bi nafsi. Ya, membanggakan diri sendiri kepada orang lain. Kata ini berbahaya sekali. Ya, amal hasad, dan Imam Ghazali melanjutkan, amal hasad dan adapun hasad iri, fahuwa mutasya'abun minasyuh. Adapun sifat iri, ya, itu mutasya'abun minasyuh, itu tercabang-cabang, termasuk bagian daripada syuh, daripada bakhil kepada apa? Itu tadi syuh. Itu tadi bakhil yang tingkatnya paling tinggi. Fa innal bakhila huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi ala ghairihi. Itu tadi. Ya, bakhil itu adalah dia pelit, ya. Dia itu pelit kepada dirinya, apa? Dia pelit untuk memberi kepada orang lain. Ya, misalkan dia ada uang 1.000. Ada uang 1.000. Uang 1.000-nya ini padahal dia punya uang banyak. Tapi uang 1.000 yang ada ini dia nggak mau ngasih ke orang lain. Sedekah kepada orang lain. Ini bakhil. Ini tingkat pelit yang biasa. Tingkat pelit yang normal lah, yang standar. Wasyahih, dan syuh tadi itu huwallazi yabkhalu bi ni'matillahi ta'ala. Ya, dia bahkan yang syahih ini, orang yang syuh tadi itu, dia bakhil dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk tadi itu menahan orang lain ya untuk memberi. Ini syuh, ini sudah bakhil yang paling tingkat tinggi. Wa hiya fi khazaini qudrati ta'ala la fi khazaini. Ya, dan dia adalah sebenarnya orang yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ala ibadillahi taala, atas hamba Allah Subhanahu wa taala. Fasyuhuhu a'zam. Ya, dia yang tadi itu yang menahan orang lain untuk sedekah kepada orang lain, ini syuh yang paling tinggi. Bayangin, ya. Cukuplah misalkan dia bakhil, dia tidak memberi orang lain. Bahkan saking hasadnya dia, saking irinya dia, saking tingginya dengkinya dia kepada orang lain, sampai orang lain yang memberi ke orang lain itu dia tidak rela. Ditahan sama dia. Kamu jangan kasih ke orang itu. Jangan, sudah, jangan. Ini sudah pelitnya luar biasa, ditambah iri lagi sama orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu ya. Ya, kalau ada orang lain yang ngasih ke orang lain, iri kita. Ya Allah, kenapa orang itu ngasih ke orang itu ya? Ya, padahal seharusnya kalau bisa dia ngasih ke saya. Ya, saya juga kepingin dikasih itu. Kenapa dia harus ngasih orang lain? Ini hati-hati yang seperti ini nih.
Ya, dia itu kan cuma sekedar perasaan. Tapi kalau sudah mencegah, ini sudah sampai tingkatan syuh. Ya, tapi kalau saudara perasaan, ini rawan, ini gejala, ini hati-hati ini. Jangan sampai kita iri dengan pemberian orang lain kepada orang lain. Semuanya sudah ada bagiannya. Itu tangan-tangan dermawan itu Allah yang menggerakkan. Ya, kalau Allah menggerakkan kepada si A, ya berarti bukan rezeki kamu. Ya, dan tidak akan sampai kepada kamu. Kalau itu sudah menjadi rezekinya si A, nggak mungkin sama sekali akan sampai kepada si B. Kalau sudah menjadi rezekinya si B, nggak mungkin sama sekali akan sampai ke si A. Ini semuanya sudah ada bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bakhil. Ini orang-orang pelit-pelit seperti ini nih, masya Allah, ya, luar biasa. Sampai perlu dihilangkan dalam hati kita yang sifat-sifat seperti ini. Ya, nah, ini pemalasan hasud masih terus berlanjut. Bahkan orang yang dermawan itu orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di zaman Nabi Muhammad itu ada orang namanya Samiri. Samiri ini ada satu orang di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Samiri ini termasuk penasehatnya Fir'aun. Ya, penasehatnya Fir'aun. Jahatnya luar biasa Samiri ini. Jahat, zalim sama orang. Samiri. Tapi Samiri ini ada satu keistimewaan dia. Ada satu kelebihannya dia. Apa? Dermawan. Dia loman kalau sama orang. Ya, suka ngasih orang. Suka ngasih sesuatu orang. Ya. Nah, akhirnya saat itu Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika mau menghadapi Samiri, karena Samiri ini sudah kelewatan, dia sudah jahatnya luar biasa, ya, sebagai penasihatnya Fir'aun dia sudah, ya, sampai Nabi Musa alaihissalam ini sampai membunuh Samiri. Akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya Musa, la taqtulis Samiri fa innahu sakhi. Wahai Musa, stop. Kamu kalau untuk Samiri jangan dibunuh. Kalau yang lainnya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Samiri jangan dibunuh. Kenapa? Wahai ya Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dia sudah zalim. Fa innahu sakhi, karena dia dermawan. Gara-gara dermawan, zalimnya bagaimanapun sama Allah Subhanahu Wa Taala ditahan. Jangan bunuh dia. Karena dermawannya dia, karena dia masih bermanfaat untuk orang lain, dia masih suka memberi kepada orang lain, jangan dibunuh dulu dia. Ini. Ya, karena al-bakhil ba'id minallah. Orang yang bakhil itu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa ba'id minan nas, dan jauh dari manusia, wa ba'id minal jannah. Ya, dan jauh daripada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bakhil ini dekat dengan jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, dekat dengan neraka. Orang bakhil. Orang yang dermawan bagaimana? Dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dia jauh daripada neraka. Hati-hati, orang bakhil-bakhil itu dekat dengan neraka. Dia juga jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari manusia. Sekarang logikanya sudah jelas. Sekarang siapa orang yang mau dekat sama orang yang pelit? Ya, ada orang pelit gitu, dia nggak mau ngasih apa-apa. Pasti kita malas mau dekat sama dia. Ya, dia apapun aja dia nggak mau ngeluarin uang. Ya, apapun dia pelit. Pasti nggak ada temannya orang-orang seperti itu. Paling yang mendekat sama dia cuma keluarganya aja. Paling keluarganya pun terpaksa. Ya, pelitnya luar biasa. Istrinya paling rasanya mau cerai sama orang yang seperti ini sudah. Ya apa duwe bojo kayak ngene. Ya apa rasanya punya suami yang pelit gini. Uang belanja enggak mau ngeluarin dan sebagainya. Dan juga jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Ya, insyaallah kajian yang selanjutnya akan kita lanjutkan wal hasud, masih pembahasan hasud, iri, dan seterusnya akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.